Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih mentakdirkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri tempat-tempat yang di situ kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita menggunakan kitab Al-Wajiz. Yang terakhir kemarin kita masih berada di bab tentang rumah tangga yang sampai halaman 607 untuk kitab yang terjemahnya. Kita masuk ke bab problematika rumah tangga. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana hak-hak suami terhadap istri dan juga hak-hak istri terhadap suami. Yang hari ini insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan problematika rumah tangga, yaitu masalah-masalah ataupun problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Namanya rumah tangga yang diisi oleh dua orang yang berbeda, itu sudah pasti tidak mungkin sejalan terus. Saudara saja lahir dari ibu yang sama, mendapat pendidikan dan perlakuan yang sama dari kecil saja, makan makanan yang sama, minum-minum yang sama, tidur di bawah atap yang sama saja, ada perselisihan di sana. Maka bagaimana dengan suami istri yang mereka dari dua keluarga berbeda, dididik dan dibesarkan dengan cara yang berbeda, dengan kondisi dan situasi keluarga masing-masing yang berbeda. Maka sudah pasti di situ akan didapati sedikit masalah atau sedikit perbedaan pendapat. Maka ini sebuah hal yang wajar. Tidak akan didapati sebuah rumah tangga yang terbebas dari segala macam problematika dan perselisihan. Setiap keluarga pasti memiliki persoalan di kehidupan yang dihadapinya. Islam sangat menganjurkan suami dan istri untuk mengatasi berbagai problem yang mendera mereka berdua dan memecahkan segala aral melintang yang menghadapi bahtera mereka. Intinya, seluruh problem rumah tangga itu Islam, agama Islam pun secara syariat sudah memberikan solusinya. Sudah memberikan bagaimana step-step menghadapi perselisihan itu terjadi. Maka di antara problem yang mungkin terjadi di antara rumah tangga, yaitu ada yang namanya nusyuz. Nusyuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, wanita-wanita yang engkau khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Apa itu nusyuz? Apa itu nusyuz? N-U-S-Y-U-Z. U-Z mas. Nusyuz. Nusyuz secara bahasa artinya merasa lebih tinggi. Nusyuz secara bahasa artinya merasa dirinya lebih tinggi,
lebih baik, pokoknya lebih dibandingkan suaminya atau dibandingkan pasangannya secara umum. Itu adalah secara bahasa. Nusyuz secara bahasa artinya adalah merasa diri lebih tinggi, lebih baik dari pasangannya. Ya. Dan secara istilah, nusyuz itu seorang istri ataupun seorang suami membangkang, tidak lagi mematuhi pasangannya. Ya. Kalau disimpulkan, nusyuz secara istilah adalah seorang suami ataupun istri membangkang dari pasangannya, tidak lagi mentaati perintahnya. Ini yang simple. Ya. Tapi kalau imam-imam mazhab yang lain ada yang memberikan rincian-rincian. Ya. Maka diantara rinciannya adalah contohnya kalau dari pihak istri, seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Ya. Ini bentuk-bentuk nusyuz yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah bentuk realnya itu seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya. Yang kedua, seorang istri tidak membukakan pintu untuk suaminya. Kemudian yang ketiga, menolak ketika diajak oleh suaminya ke ranjang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tidak melaksanakan perintah-perintah Allah yang sudah disuruh oleh suaminya. Ya, itu juga termasuk nusyuz. Kita ulangi yang pertama, nusyuz itu diantaranya keluar rumah tanpa izin suami. Kedua, suami datang dan tidak membukakan pintu. Nanti kita bahas detailnya. Yang ketiga, ketika dia menolak ajakan dari suaminya. Yang keempat, dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah suaminya arahkan juga. Maka itu termasuk nusyuz. Ini yang rinci. Rincinya seperti ini. Tapi kalau secara umum, segala sesuatu yang bentuknya pembangkangan, segala sesuatu yang bentuknya tidak taat, tidak patuh, padahal perintahnya itu tidak berisi maksiat, maka termasuk nusyuz. Ya. Secara umum intinya, semua hal yang dilakukan istri, tidak patuh pembangkangan istri terhadap suami, selama perintahnya itu bukan maksiat, maka itu termasuk nusyuz. Tapi kalau suaminya menyuruh sesuatu yang maksiat, maka tidak boleh taat. Tidak apa-apa membangkang. Contoh mungkin suaminya menyuruhnya untuk, sudah kamu tidak usah sholat aja misalkan. Atau tidak usah puasa saja, nggak usah puasa Ramadan saja. Nyantai-nyantai saja misalkan. Atau makanannya banyak nanti nggak ada yang menghabiskan, kamu nggak usah puasa. Maka tidak boleh taat. Ya, tidak boleh taat. Kata Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk kalau perintahnya itu adalah dalam bermaksiat kepadanya. Ya. Dan ini dalil tentang tidak boleh taat kepada manusia itu umum. Ya, termasuk suami istri. Kalau suaminya nyuruh beli ini misalkan, beli hal yang tidak diperbolehkan. Misalkan beli rokok atau beli minuman keras misalkan, maka tidak boleh taat. Ya. Ini tidak hanya dari istri ke suami, tapi secara umum. Siapapun keluarga kita menyuruh kita melakukan sesuatu hal yang buruk tidak boleh kita taati. Ya. Terserah bagaimanapun kita trik menjelaskannya atau trik untuk menghindari perlakuan taat tersebut, tapi tetap harus, tidak boleh dilakukan. Karena ini sudah bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling umumnya yang kita dapati adalah ketika pemerintah
memerintahkan masyarakat Indonesia melakukan suatu hal A, tapi itu menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, syirik atau bernilai dosa atau maksiat, maka tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Tapi selama itu bukan sebuah maksiat dan dosa kepada Allah, maka wajib dilakukan. Contoh paling simpelnya adalah pemerintah melalui kepolisian memberikan adanya bangjo, lampu merah, hijau, kuning. Apa hukumnya menaati lampu merah? Wajib menaatinya. Pertama karena itu adalah memang perintah. Maksudnya perintah itu kan itu peraturan yang sudah disetujui. Kedua itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh bikin orang lain berbahaya. Maka kalau ditanya hukum terobos lampu merah apa? Dosa. Ya, dosa. Sudah gampang itu, gampang sekali. Hukum pakai helm apa? Hukum pakai helm biar nggak kena polisi. Enggak, kita pakai helm itu karena pemerintah undang-undang negara menyuruh kita pakai helm kalau pakai motor. Ya. Bukan karena hanya ada polisi. Ini kalau kita mau benar-benar mentaati aturan pemerintah secara mutlak itu berat memang, tapi harus dilakukan. Ya. Jadi jangan cuman pakai helm kalau pas ada polisi saja. Ya. Maka seluruh aturan manusia yang dibuat oleh manusia, selama itu bukan bentuk maksiat dan dosa dan syirik dan segala macam keburukan kepada Allah, maka harus ditaati. Kalau berisi keburukan tidak boleh ditaati sama sekali. Tidak boleh ditaati sama sekali. Ya. Maka termasuk di dalamnya juga adalah untuk suami dan istri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha was-sulhu khair." Dan jika seorang wanita khawatir sikap nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Jadi nusyuz itu adalah bisa jadi laki-laki dari suami, bisa dari perempuan. Tapi lebih umumnya dari perempuan. Kenapa? Karena seperti itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan sesungguhnya di neraka itu ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan di neraka paling banyak kaum wanita. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kok kaum wanita yang paling banyak masuk neraka? Nabi mengatakan, takfurnal ashir. Kalian banyak kufur terhadap nikmat, kufur terhadap suami, kufur terhadap pemberian suami. Dan ini bukan kita yang bilang, ya. Nabi Muhammad SAW yang bilang, memang fitrahnya wanita itu condong ke kurang bersyukur. Ya, kita tidak bilang semuanya. Tentu kaum muslimah yang bertakwa kepada Allah, yang mengetahui ilmu, dia tidak seperti itu. Tapi secara fitrah wanita itu kurang bersyukur. Bahkan di hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan yang artinya jikalau seorang laki-laki suami itu berbuat baik kepada istrinya dahron, bertahun-tahun lamanya. Kemudian suatu ketika suami ini melakukan satu kesalahan. Maka istrinya akan bilang apa? Kamu tidak pernah baik sama sekali ke aku. Padahal sudah berbuat baik bertahun-tahun, showering. Tapi ketika suaminya sekali melakukan kesalahan, istrinya bilang apa? Kamu tidak pernah sama sekali berbuat baik padaku. Ini 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakannya 1400 tahun yang lalu. Ketika dulu masih zaman sahabat itu masih ada Nabi di situ. Apalagi zaman sekarang yang sudah melewati berbagai macam zaman dengan tontonan-tontonan yang macam-macam. Ya. Dahulu saja Nabi sudah mengatakan itu karena pada saat itu banyak perempuan yang kufur nikmat atas apa yang sudah diusahakan suaminya. Itu zaman dulu. Belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada Reels, belum ada YouTube dan lain sebagainya. Lah sekarang
makin banyak yang dilihat dan makin banyak terpengaruh, apa meneh saiki maksudnya. Ya, maka untuk para wanita, para istri, jangan sampai sekali-kali kita bersikap nusyuz kepada suami. Ya. Di antara yang pertama tadi kita sebutkan keluar tanpa izin. Ya. Meskipun kalau kita izin, kalau wanita itu izin mesti diizinkan, tapi tetap harus izin. Ya. Misalkan tiba-tiba sudah nelpon, lagi di mana? Oh ini sudah di luwes. Nah, ngomongnya pas sudah di luwes ya, itu bukan izin namanya, itu pemberitahuan. Izin itu ngomongnya di awal. Ya. Meskipun pasti diizinkan, ya memang pasti diizinkan. Ya. Cuman Islam mensyariatkan izin dulu. Ya. Harus izin meskipun suami tahu. Istri kalau ke situ tuh insya Allah boleh. Gitu. Dan jangan pula, apalagi sekarang kita sudah ada HP kan gampang, WA. Dan jangan pula berhilah, contohnya ini. Istri karena tidak mau nusyus dia bilang, Mas saya izin keluar dalam setahun ini ya. Pokoknya setiap saya keluar saya izin ya selama 1 tahun ke depan. Ini namanya nge-cheat ini namanya. Ini namanya berkhilah dengan syariat. Enggak wis, setiap mau keluar izinnya saat itu. Ya. Biar seorang istri itu ketika dia pergi keluar dari rumah itu selalu berada di atas keridhaan suaminya. Maka di zaman yang serba mudah ini, maka kita manfaatkan dengan baik. Tidak bisa lagi enggak izin. Susah izin, tinggal chat. Kalau chat mungkin enggak dibalas, ditelepon. Kalau emang kita tahu kerjaan suami kita bisa ditelepon di tengah-tengah. Telepon, mau izin, Bi, mau izin ke sini, mau izin ke pasar atau mau izin kemana. Ya. Kalau kita pakai pemikirannya orang liberal, apa? Ngapain izin dong? Deket aja kok. Enggak sampai luar kota kok, cuman ke sebelah. Enggak. Kita tidak pakai pemikiran itu. Kita pakai pemikiran Islam harus izin. Kalau dia keluar tanpa izin maka dia sudah melakukan suatu nusyuz. Dia sudah berlaku nusyuz kepada suaminya. Maka para muslimah dan istri setiap kemanapun izin. Alhamdulillah Allah sudah karunia kita teknologi yang sangat-sangat bagus. Kita manfaatkan dengan baik. Izin terus. Ya. Kemudian yang kedua contohnya tadi tidak membukakan pintu untuk suami. Ini bukan berarti dipahami dengan makna letterlek ya. Jadi setiap suami mulai harus ini buka. Nanti kalau enggak bukain, kalau suaminya buka sendiri sudah nusyus dia. Enggak. Maksudnya itu dikunci, enggak diperbolehkan masuk atau suaminya disuruh tidur di luar misalkan. Ya itu maksudnya itu. Tapi nek membukakan pintu bukan secara makna harfiah harus membukakan pintu ya. Sulit. Maksudnya di sini adalah suaminya enggak diperbolehkan masuk rumah. Ya. Maka ini sebuah nusyus juga. Ya, akhirnya tidur di teras atau tidur di masjid. Tiba-tiba iktikaf. Ya. Jadi intinya jangan sampai melakukan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga kita sudah ketahui bersama yaitu ketika diajak oleh suaminya mengajaknya. Maka kalau tidak ada uzur syar'i tidak boleh menolak. Uzur syar'i itu apa? Sakit. Lagi nggak enak badan atau lagi datang bulan atau lagi stres atau lagi apa itu dikomunikasikan. Ya. Dalil itu enggak dalil tentang seorang istri yang menolak ajakan suami maka sampai pagi dia akan dilaknat oleh malaikat termasuk dosa besar. Tapi itu enggak mentah-mentah. Kita lihat kondisi istrinya kalau dia uzur syar'i, capek misalkan, lagi sakit, kelelahan ya suami harus paham ini. Ya. Karena kita sedang berhubungan dengan manusia. Suami manusia, istri manusia. Ya, jadi tidak langsung tiba-tiba istrinya pas begitu langsung bawakan dalil ini. Oh hati-hati dilaknat malaikat sampai pagi lu. Lihat dulu kondisi istrinya. Wong dia itu ibu dari anak-anak kita. Dia yang menyiapkan kita. Dia yang meninggalkan rumahnya untuk berkhidmat kepada kita. Maka kita manusiakan dia sebagaimana manusia istri kita. Ya, belahan jiwa kita. Maka jangan sampai terlalu buta suami itu. Ya, maka dilihat kondisi. Tapi kalau tidak ada kondisi uzur apapun, kemudian menolak, maka hati-hati. Termasuk dosa besar. Kenapa? Dosa besar itu diantaranya, kalau di hadis disebutkan dilaknat. Akan dilaknat oleh malaikat sampai hatta tusbiha, sampai pagi. Ya, maka itu laknat, itu dosa besar. Contoh yang laknat yang lain adalah, hadisnya itu disebutkan akan dapat neraka. Nah, itu dosa besar juga.
Atau laisa minna, bukan termasuk dari golonganku, itu juga termasuk dosa besar. Kalau ada dalil-dalil hadis yang ada kata-kata itu, maka itu termasuk dosa besar. Nah, tidak menjawab ajakan suami itu termasuk dosa besar karena malaikat melaknatnya sampai pagi. Maka yang ketiga ini jangan sampai. Kemudian yang keempat yaitu dia tidak melaksanakan syariat. Misalkan istrinya tidak sholat, tidak puasa, tidak menutup aurat misalkan, atau dan lain sebagainya. Maka ketika dia tidak mau dinasihati suaminya, maka termasuk nusyuz. Maka termasuk melakukan nusyuz kepada suami. Dan seluruh pembangkangan secara umum. Apapun itu pembangkangannya. Ya. Ketika itu sudah membangkang, maka itu sudah termasuk melakukan nusyuz. Ya. Maka bagaimana Islam menghadapi ketika nusyuz ini terjadi? Ya. Sebelumnya, manhaj Islam itu bukan nunggu nusyuz terjadi baru akhirnya pakai yang akan kita sebutkan ini nanti. Tidak. Manhaj Islam itu kalau suami sudah mulai melihat tanda-tanda istrinya agak suka membangkang, maka harus segera dilakukan. Kita langsung masuk ke solusinya dulu. Penerapan nusyuz dari pihak istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun." Wanita-wanita yang kamu takut dia akan melakukan nusyuz, maka yang pertama solusinya kalau sudah nusyuz, nasihati mereka. Fa'idhuhun. Ya. Kita lihat ayatnya. Allah mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Allah nggak bilang wanita-wanita yang sudah nusyuz maka nasihatilah, tidak. Allah bilang apa? Wanita-wanita yang kamu khawatir akan nusyuz. Ini menunjukkan kalau seorang suami, seorang kepala keluarga sudah melihat kok ada tanda-tanda istrinya sudah mulai tidak mau disuruh, padahal tidak ada alasan apa-apa, maka harus segera dari awal tuh harus segera dinasihati. Dikasih tahu, kamu kenapa seperti ini? Kamu habis nonton video tentang apa? Kamu habis nonton di Instagram video tentang apa? Apakah laki-laki dan suami dan istri harus setara? Tidak boleh, istri-istri jangan mau disuruh nyuci piring. Istri-istri jangan mau disuruh nyuci baju. Jangan mau suruh nyetrika. Ya. Harus pintar seorang suami. Dan insya Allah pasti kalau sudah hidup lama pasti tahu kok ada tanda-tanda istrinya kok sudah mulai agak susah, atau dia seperti menunjukkan tanda-tanda tidak ingin dia itu nomor 2, tidak ingin dia itu di bawah pimpinan suami, di bawah pimpinan laki-laki. Maka ini harus segera dinasihati dari awal. Fa'idhuhun, kasih nasihat. Perempuan selalu harus di bawah laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan karena dia memimpin. Allah mengatakan ini bukan lebih tinggi berarti lebih masuk surga duluan, tidak. Tapi di dunia dia yang pemimpin. Kalau urusan di dunia nomor 2 itu enggak mesti nanti di akhirat juga nomor 2. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang kemarin kita pelajari tentang wanita yang idza sholat mar'atu khamsaha, kalau seorang wanita sholat 5 waktu, wasoma Ramadan, dan dia berpuasa Ramadan, dan dia mentaati suaminya, maka dia dikatakan padanya masuklah dari surga dari pintu manapun. Gampang sekali, enak sekali. Cukup jadi nomor 2 di dalam rumah tangga, cukup taat terus, sholat ya pasti sholat insya Allah muslimah. Puasa Ramadan ya pasti puasa insya Allah. Tinggal yang ketiga ini, taat suaminya. Dia cukup 3 itu saja. Dikatakan padanya udkhul jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masuk surga dari pintu manapun. Gampang. Ya. Kalau jadi istri, kalau mau masuk surga itu gampang sekali. Ya. Cukup, tidak perlu harus setara dan lebih tinggi dari suami. Ya. Karena kalau dia sudah merasa lebih tinggi, maka dia akan jatuh ke nusyuz. Lebih tinggi itu macam-macam. Contoh, istrinya ternyata lebih berpenghasilan dari suaminya misalkan. Akhirnya dia, sing tuku beras aku, sing tuku bensin aku, sing tuku iki, mosok aku panggah yuk karo suami. Lah ini berbahaya. Atau istrinya lebih berpendidikan. Mungkin suaminya cuman S1 atau cuman lulusan SMA, tapi istrinya Masya Allah mungkin S1, S2 atau S3 atau apalah, terserah.
Akhirnya dia merasa lebih tinggi dari suaminya, maka ini pun juga tidak boleh. Ya. Maka seorang istri bagaimanapun kondisinya, fitrahnya oleh Islam adalah dia pendampingnya suami dan suami pemimpinnya. Ya. Suami pemimpinnya. Bahkan di hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan kepada seorang wanita, suamimu itu jannatuki wa naruki. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Kamu taat, kamu jannah. Kamu tidak taat, kamu neraka. Jadi istri itu taat ke suami itu, suaminya istri itu surga dan nerakanya. Istri paling gampang masuk surga karena taat ke suami, tapi paling gampang juga masuk neraka kalau kufur ke suami. Jadi memang resikonya itu 50-50. Kalau taat, Masya Allah gampang sekali masuk surga. Tapi kalau kufur, gampang sekali juga masuk neraka. Ya, jadi untuk para istri jangan sampai kita melakukan nusyus kepada suami. Maka ketika suami sudah tahu tanda-tanda dari istri, segera dinasihati. Ya, sebelum akhirnya itu terjadi benar-benar. Ya, nusyus. Kalau dia sudah melakukan nusyus, maka solusi yang pertama fa'idhuhun. Oke. Kemudian kalau ternyata dinasihati masih lanjut, masih sering keluar tanpa izin, masih sering enggak mau langsung melaksanakan perintah suaminya. Kalau suaminya nyuruh ini itu dia enggak mau, maka lanjut ke solusi yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji'. Pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Nah, pisahkan di sini juga ada rinciannya. Tidak mesti pisah tempat tidurnya. Bisa jadi tetap di satu tempat tidur, cuman yang satu hadap utara, yang satu hadap selatan. Atau yang satu kepalanya di utara, satunya kakinya yang di utara. Intinya, inti dari wahjuruhunna fil madaji ini, suami menunjukkan kepada istri, saya sedang menghajarmu. Saya sedang, hajar itu boikot, memboikotmu. Saya sedang tidak mau ngobrol, tidak mau apa, tunjukkan itu. Ya. Tapi kalau dia punya anak, sudah punya anak, maka beda. Ketika dia hadapan anak tidak boleh mengacangin, dikacangi istrinya, didiamkan istrinya, diacuhkan istrinya. Kalau ada anak tidak boleh. Kalau ada anak harus profesional. Kalau pas lagi di depan anak akur, pas tidak ada anaknya nggak jadi akur lagi. Jadi ada mode on off-nya, ada cetek-cetekannya. Oh, di depan anak on dulu, pas anaknya nggak ada off lagi. Jadi tidak boleh di depan anak dan tidak boleh di luar rumah. Kalau di luar rumah tidak boleh. Karena apa? Islam memberikan solusi nasihat dan solusi hajar ini itu untuk takdib, untuk menginginkan kebaikan buat dia, bukan untuk menghinakannya, bukan untuk mempermalukannya. Ya, jadi itu intinya. Sama seperti nasihat. Kita tuh kadang, orang itu kadang nasihatin orang itu niatnya salah. Padahal asalnya menasihati orang itu karena kita cinta dengan dia. Tapi kalau kita nasihati orang hanya untuk menunjukkan kita lebih baik dari dia dan kamu sangat-sangat tersesat, saya menasihatimu karena kamu sangat tersesat, itu keliru. Keliru. Nasihat itu basic hatinya itu adalah cinta. Jadi saya cinta sama kamu, saya tidak mau kamu tersesat, maka saya menasihatimu. Tidak boleh basicnya nasihat itu mempermalukan, menunjukkan saya lebih baik, menunjukkan betapa tersesatnya dirimu. Ya. Jadi kalau kita yang selama ini, kalau nasihatin orang itu pengen nunjukkan kita lebih baik dan dia sudah sangat-sangat tersesat, salah. Ya. Basic nasihat itu karena kita cinta dengan dia. Karena kita mau dia tidak terjerumus di dalam dosa itu semakin dalam. Maka itu basicnya nasihat. Maka kita perbaiki diri kita. Kalau kita mau menasihati orang, apalagi nasihatin di sosmed. Kayak nasihatin di kolom komentar sosial media itu kayaknya agak seuzon kalau ingin kebaikan itu. Karena kebanyakannya imma nyinyir, imma menjelekkan. Ya. Banyaklah. Intinya nasihat itu harus dibangun di atas rasa cinta. Bukan di atas rasa mempermalukan. Sama, di sini pun sama. Ketika menasihati istri, tidak menasihatinya di depan khalayak ramai. Tidak menasihatinya di sosial media misalkan. Ya, jangan. Itu bukan ingin kebaikan tapi ingin mempermalukan. Maka yang kedua tadi, ketika kita menghajar istri kita, kita mendiamkan dia,
Kalau di depan anak tidak boleh. Anak kasihan anaknya nanti. Ya. Kalau di luar rumah tidak boleh. Selain itu, silahkan tunjukkan suami sedang memberikan sebuah pelajaran kepada istri dengan mendiamkannya. Ya. Tetapi kata para ulama, ijma mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena ada hadis yang lain disebutkan la yahilu lil muslimin ayyajru akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maka kalau mau hajar qaul, gini. Jadi hajar itu ada 2. Memboikot dengan ngomong sama memboikot dengan perbuatan. Kalau dengan boikot dengan ngomong cuman boleh 3 hari. Enggak diajak ngobrol blas, istrinya enggak diajak ngobrol blas. Ya. Boleh, tapi cuman 3 hari. Selebih dari 3 hari tidak boleh. Tapi kalau hajar yang fi'il, perbuatan, itu boleh misalkan nggak mau ngajak istrinya sama sekali. Sama sekali nggak mau. Sebulan, 2 bulan, ulama mengatakan maksimal 4 bulan. Ya. Kalau sebulan, seminggu lebih dari 3 hari boleh untuk memberikan dia pelajaran. Nah, sebelum kita masuk yang ketiga, yang kedua ini ada catatan. Yang kedua ini dilakukan kalau memang bisa berefek. Tapi kalau ternyata nggak ngefek, meneng no istrinya malah ayam banget ya orang enek apa-apa, ora dikongkon apa-apa. Kok ayam sekali hari-hari ini. Terus pas mendiam tidak mengajak istri sama sebulan, sing soro malah suami nih, misalnya. Sing soro malah suaminya loh, iki kok nggak jadi memberikan pendidikan, malah aku sing kena iki. Maka kita lanjut ke yang ketiga. Kalau yang kedua ini tidak bisa, tidak mempan, apalagi zaman sekarang itu perempuan nggak diajak ngobrol tuh memang nggak enak, tapi gampang.
bersedekah, ujuk-ujuk dapat solusi di rumah tangganya. Bagaimana? Tidak usah pakai akal manusia yang lemah. Wong laut saja dibelah sama Allah untuk Nabi Musa. Nabi Ismail sama Ibrahim saja tidak jadi dipenggal, ujuk-ujuk jadi wedus. Bagaimana menjelaskan secara ilmiah wedus tiba-tiba menggantikan Nabi Ismail? Bulan saja dibelah sama Allah untuk Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya. Piye? Nabi Muhammad belah bulan itu bagaimana? Kalau sudah urusan sama Allah, apalagi Allah yang bilang, nggak usah pakai matematika manusia. Ya, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan suami istri dan rumah tangga harus dilandasi di atas takwa. Titik. Bukan uang, bukan rumah sing api, bukan mobil sing api. Takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang selalu ingat bahwasanya ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang finishnya adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang penerapan nusyuz dari pihak suami. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.